Halo teman-teman semua, apa kabar? Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang XAMPP. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya kata XAMPP, cuma kita akan pelajari lebih dalam lagi. XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya ini adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau sering kita sebut sebagai localhost yang terdiri atas program APC HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X, itu adalah tempat sistem operasi apapun, APC, MySQL, PHP, dan Perl. Program ini tersedia dalam GNU General Public License atau bebas. Merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Untuk mendapatkannya dapat mendownload langsung dari web resminya. Kita akan masuk kepada sejarah dan pengembangannya ya. XAMPP dikembangkan oleh sebuah tim proyek bernama Apache Branch yang terdiri dari tim inti atau core team dan tim pengembang atau development team, dan satu lagi adalah tim dukungan atau support team. Selanjutnya adalah asal kata XAMPP. XAMPP adalah singkatan dari masing-masing hurufnya adalah untuk X adalah program ini dapat dijalankan di banyak sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, dan Solaris. Lalu untuk A, itu adalah Apache, merupakan aplikasi web server. Tugas utama Apache adalah menghasilkan halaman web yang benar kepada user berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman web. Jika diperlukan juga berdasarkan kode PHP yang dituliskan, maka dapat saja suatu database diakses terlebih dahulu, misalnya dalam MySQL, untuk mendukung halaman web yang dihasilkan. Lalu untuk M itu tentu saja MySQL merupakan aplikasi database server. Pengembangannya disebut SQL yang merupakan kepanjangan dari Structured Query Language. SQL merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengolah database. MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta isinya. Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data yang berbeda dalam database, atau biasa kita sebut sebagai CRUD ya. Untuk P-nya tentu saja PHP, sebuah bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman untuk membuat web yang bersifat server-side scripting. PHP memungkinkan kita untuk membuat halaman web yang bersifat dinamis. Sistem manajemen basis data yang sering digunakan bersama PHP adalah MySQL. Namun, PHP juga mendukung sistem manajemen database Oracle, Microsoft Access, Interbase, DBase, PostgreSQL, dan sebagainya. Dan P yang terakhir adalah tentu saja Perl. Bahasa pemrograman untuk segala keperluan. Dikembangkan pertama kali oleh Larry Wall di mesin Unix. Perl dirilis pertama kali pada tanggal 18 Desember 1987, ditandai dengan keluarnya Perl 1 atau Perl 1 ya. Pada versi-versi selanjutnya, Perl tersedia pula untuk berbagai sistem operasi varian Unix, yaitu ada Sun OS, Linux, BSD, HPUX. Juga tersedia untuk sistem operasi seperti DOS, Windows, PowerPC, BIOS, VMS, EBC DIT, dan Pocket PC. Kita selanjutnya ya adalah bagian penting dari XAMPP. Mengenal bagian XAMPP yang biasa digunakan pada umumnya. Ini ada 3. Yang pertama adalah HTDoc, adalah folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan dijalankan seperti berkas PHP, XML, dan script lainnya. Dan yang kedua adalah phpMyAdmin, merupakan bagian untuk mengelola basis data MySQL yang ada di komputer. Untuk membukanya, buka browser, lalu ketikkan alamat localhost/phpMyAdmin. Maka akan muncul halaman phpMyAdmin. Yang ketiga adalah control panel, yang berfungsi untuk mengelola layanan atau service SAM, seperti menghentikan atau stop layanan, ataupun memulai atau start. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa.